Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita bertemu kembali di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda mati. Gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Gerak pada hewan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu gerak berenang, yaitu merupakan gerak pada hewan di air. Contohnya pada ikan, karena dia memiliki sirip. Yang kedua, terbang, merupakan gerak hewan di udara, karena dia memiliki sayap. Contohnya pada burung. Yang ketiga, berjalan atau merayap, merupakan gerak hewan di darat. Contohnya pada hewan vertebrata dan avertebrata. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu tropisme. Tropisme merupakan gerak tidak bebas pada bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan tertentu. Nah, gerak tropisme ini kita dapat amati secara perlahan-lahan, jadi secara tidak langsung ya, karena dia berlangsung secara perlahan. Gerak tropisme ini dibagi menjadi tiga, yaitu fototropisme, geotropisme, dan hidrotropisme. Gerak fototropisme merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya berupa cahaya apa? Cahaya matahari. Yang kedua, geotropisme. Geotropisme merupakan gerak pada tumbuhan karena pengaruh dari gravitasi bumi. Dan yang ketiga yaitu hidrotropisme, yang merupakan gerak pada tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh air. Selanjutnya kita akan bahas tentang nasti. Nasti merupakan gerak pada tumbuhan yang bisa kita amati secara langsung karena rangsangannya berupa sentuhan, suhu, ataupun keadaan gelap. Contohnya pada Mimosa pundica, yaitu putri malu. Kita bisa melihat geraknya saat kita menyentuhnya. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari taksis. Nah, taksis merupakan gerak pada tumbuhan yang berpindah tempat seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, taksis ini dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis merupakan gerak bebas pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, dan kemotaksis merupakan gerak bebas bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak pada benda. Gerak pada benda ini dibagi menjadi tiga. Kita akan mempelajari dua saja ya, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan mengalami kecepatan yang konstan atau tetap. Jadi bisa dilihat di grafik ini, merupakan grafik dari GLB. Bisa kita lihat kecepatan dari benda yang bergerak itu bisa digrafikan lurus. Lurus itu artinya konstan, jadi dia stabil. Kecepatannya stabil. Nah, ini pun sama. Di sini ada grafik hubungan panjang lintasan dan waktu. Tetapi di sini bisa dilihat hubungannya itu tetap konstan ya. Nah, lanjut. Di sini ada rumus, bisa kalian baca sendiri nanti. Di sini ada rumus, ada 6 rumus
sesuai besaran dan satuannya ya. Untuk mencari V, kita harus membagi antara S. S itu apa? Panjang lintasan jarak. Dan T adalah waktu tempuh. S di sini, kalau ditanya tentang jarak, berarti V kali T. V itu kecepatan dan kelajuan, dan T adalah waktu tempuh. Begitu pula sampai rumus yang ke-6. Jadi, pada saat kalian melihat rumusnya, kalian harus membaca tabel berikut ini. Jangan lupa juga untuk disesuaikan satuannya pada saat membaca atau mengerjakan soal. Berikut Ibu berikan contoh soal dari gerak lurus beraturan. Yang pertama, Tono naik sepeda menuju sekolah. Jarak sekolah dengan rumah Tono 1,8 km. Ditempuh selama 10 menit. Tentukanlah kecepatan sepeda Tono. Di sini kita diketahuinya ada apa? Jaraknya ada D. Jaraknya 1,8 dikali 1000. Kita harus rubah. Ini kenapa dikali 1000? Karena kita harus merubah dalam bentuk satuan standar internasionalnya dari jarak itu apa? Yaitu meter. Nah, kita rubah. Ini berarti 1800 meter. Nah, T-nya juga. Di sini diketahuinya 10 menit. Kita harus merubah dalam bentuk second. Oleh sebab itu harus dikalikan 60. Jadi hasilnya 600 second. Ditanyakannya apa? V. V itu apa? Kecepatan. Jadi kecepatan yang ditanyakan, kecepatan sepeda Tono. Rumusnya kita masukkan, V sama dengan D dibagi T. Nah, kita masukkan 1800 dibagi 600. Hasilnya yaitu 3 meter per second. Untuk menjawab soalnya, jangan lupa selalu berikan satuannya ya. Ketika kalian menjawabnya tanpa satuan, otomatis Ibu akan kurangi nilainya. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan. Merupakan gerak lurus dengan perubahan kecepatan di tiap second. Jadi, tiap detiknya itu bertambah kecepatannya ya. Jadi, tidak konstan. Kalau yang di GLB, kecepatannya konstan. Kalau di sini, kecepatannya selalu bertambah. Bisa dilihat dari peristiwa apel jatuh di gambar samping ini. Coba bisa dilihat. Nih. Yang pertama, sebuah apel jatuh dari awal sampai second pertama. Ini prosesnya ya. Nah, berarti apel itu jatuh dari detik ke-0 sampai detik pertama, yaitu 10 meter per second. Nah, 10 meter per second ini adalah second pertama ya. Dan 0 meter per second ini adalah detik awal. Jadi selalu 0. Setiap benda itu, setiap memulai itu pasti nilainya 0 kecepatannya ya. Jadi V2 ya. Ini namanya V2. Kecepatan kedua. Nah, ini V1, kecepatan awal. Ini kecepatan kedua atau bisa disebut kecepatan akhir, dan ini kecepatan awalnya dari peristiwa yang di nomor 1 ya. Nah, jadi kecepatannya 10 dikurangi 0, hasilnya adalah 10 meter per second. Nah, kemudian apel itu setelah dari detik pertama di detik kedua sampai ke detik kedua, yaitu detik keduanya 20 meter per second dan detik pertamanya 10 meter per second. Nah, caranya seperti yang di awal ya. Jadi V2 dikurangi V1. Jadi dia kecepatannya tetap bertambahnya tiap detik 10 second. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya Ibu juga akan memberikan rumus. Berikut adalah rumus beserta keterangannya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, contoh soalnya. Ranu mengendarai sepeda motor
Mula-mula kecepatannya 5 meter per second. Kemudian dipercepat secara beraturan selama 10 second hingga kecepatannya menjadi 25 meter per second. Tentukanlah percepatan kendaraannya dari si Rani. Diketahui ada apa? V1. Ingat-ingat apa? Mula-mulanya. Nah, mula-mulanya berapa? Kecepatan awalnya yaitu 5 meter per second. V2 kecepatan akhir. Nah, berapa? 25 meter per second. Satuannya sudah sesuai, jadi tidak harus dirubah. Nah, kemudian dipercepat secara beraturan selama 10 second. Berarti diketahui T-nya sama dengan 10 second. Ini pun tidak harus dirubah karena satuannya sudah sesuai dengan standar satuan internasional. Ditanyainya apa? A, kita masukin rumusnya. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T. V2 kecepatan akhir dikurangi V1. V1 kecepatan awal dibagi waktu. Kita tinggal masukkan di sini. 25 dikurangi 5 dibagi 10. Jadi 20 dibagi 10 hasilnya berapa? 2 meter per second. Nah, berikut Ibu berikan tugasnya. Jadi ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Harus menggunakan cara. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaan soalnya ya. Jadi kalian bisa kirim langsung ke link di bawah ini. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.